Di sistem kepercayaan Kapitayan ini, seorang ratu atau datu ini tidak mutlak diwariskan para kanca. Ada dua jenis perang. Perang yang pertama adalah perang mencari menang, kemudian perang yang kedua adalah perang untuk menguji kualitas. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan kembali membahas sistem kepercayaan purba yang dianut oleh nenek moyang kita para kanca. 50.000 tahun sebelum Masehi diperkirakan seperti itu para kanca, dan itu bersumber dari prasasti-prasasti, serat, babat dan sebagainya para kanca. Dan bagi para kanca yang ingin mendalami, silahkan gali banyak sumber di sana, dan semuanya menuliskan demikian. Seperti itu para kanca. Dan kita akan melanjutkan membahas Kapitayan ini setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Tiwi, Kula Angkis dari Sakang Pangan Saringane Sawika, Saranaga, Gampil Sarining Gampil Kasanana, Yahu Allah, Yahu Kita lanjutkan kembali para kanca membahas sistem kepercayaan kuno yaitu Kapitayan. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist Kapitayan para kanca. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas perihal tuah dan tulah, kemudian membahas pi yang merupakan tanda yang disematkan kepada seseorang yang sudah menjadi ratu atau datu. Nah, yang sekarang kita akan membahas perihal ratu atau datu ini para kanca. Kalau kita melihat dari video sebelumnya bahwa untuk memperoleh tuah dan tulah ini, seseorang harus tekun dalam mengabdi kepada Sang Hyang Taya dengan segala upayanya para kanca. Maka di sistem kepercayaan Kapitayan ini, seorang ratu atau datu ini tidak mutlak diwariskan para kanca, melainkan dengan berjuang untuk kualitas pribadinya agar memperoleh tuah dan tulah, seperti itu para kanca. Jadi di sana ada pemetaannya, konon seperti itu para kanca. Jadi ada seseorang itu harus meyakinkan satu wilayah kecil bahwa dia sudah memiliki tuah atau tulah. Kemudian setelah terunggul di wilayah tersebut, ada satu wilayah besar yang jika dia merupakan manusia terunggul dalam kualitas pengabdiannya kepada Sang Hyang Taya, maka di situ dinobatkan sebagai ratu atau datu para kanca. Jadi tidak diwariskan. Jadi keratuan itu tidak diwariskan seperti kerajaan-kerajaan yang kita kenal, karena itu sudah sudah bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang datang seperti Hindu, Buddha dan sebagainya, karena di situ sudah ada sistem kasta dan sebagainya para kanca. Akan tetapi keotentikan dari sistem kepercayaan leluhur kita tidak mengenal hal demikian para kanca. Akan tetapi setiap orang bisa untuk meningkatkan kualitasnya sesuai kadarnya masing-masing, seperti itu para kanca. Nah, wilayah kecil ini disebut sebagai wisaya para kanca. Jadi
wilayah kecil yang tadi itu disebut sebagai Wisaya. Nah, penguasa Wisaya ini disebut sebagai Raka. Jadi seseorang itu harus menjadi Raka terlebih dahulu, baru bisa memperoleh jadi ratu. Dan seorang Raka jika mampu menundukkan raka-raka yang lain di wilayah-wilayah yang lain, maka akan menduduki jabatan sebagai ratu. Tapi dalam konteks ini, menundukkan itu bukan konotasinya sebagai perang, para kanca. Akan tetapi menguji kualitas. Seperti yang kita ketahui, mungkin para kanca ada beberapa yang sudah tahu bahwa ada dua jenis perang. Perang yang pertama adalah perang mencari menang, kemudian perang yang kedua adalah perang untuk menguji kualitas. Seperti itu para kanca. Dan di era itu, untuk konteksnya Kapitayan adalah perang di sini adalah perang untuk pengujian kualitas seseorang, para kanca. Kalau kemudian perang-perang ke sini bergeser menjadi perang mencari menang. Seperti itu para kanca. Dan konteks di sini mengalahkan raka-raka lain di wilayah lain atau di wisya-wisya yang lain adalah konteks meningkatkan kualitas atau menguji kualitas untuk menjadi seorang ratu. Seperti itu para kanca. Dan ketika era Hindu ataupun kepercayaan-kepercayaan lain datang, di situ baru dikenal sebagai ada istilah Trah. Disitulah baru keratuan atau raja itu bisa diwariskan. Tapi yang otentiknya dari kepercayaan nenek moyang kita, bahwasanya keratuan itu tidak bisa diwariskan, melainkan harus melalui proses pengujian kualitas. Seperti itu para kanca. Dan jika seorang raka lalu kemudian berhenti untuk meningkatkan kualitasnya atau tidak tidak mau menguji kualitasnya dengan raka-raka yang lain, maka sudah dipastikan si raka itu tidak akan dinobatkan sebagai ratu. Seperti itu para kanca. Jadi di sini sangat khas sekali bahwasannya ada semacam agresivitas, akan tetapi kita bisa merasakan ada semacam kelembutan di dalamnya gitu para kanca. Jadi agresif yang dibalut oleh kelembutan, agresif untuk menundukkan raka-raka lain, akan tetapi lembut untuk pasrah diuji kualitasnya. Seperti itu para kanca. Karena untuk memperoleh pi harus memperoleh dulu tuah dan tulah, dan tuah dan tulah ini akan bisa memperoleh pi ketika sudah teruji kualitasnya dengan tuah dan tulah lainnya. Seperti itu para kanca. Dan ini menurut saya sudah tidak didapatkan di sistem kepercayaan lain para kanca. Jadi ada agresivitas di sana, tapi ada kelembutan di sana. Jadi sekaligus gitu, kelembutan dan agresivitas itu sekaligus bersatu untuk menuju Sang Hyang Taya. Seperti itu para kanca. Dan ketika sudah dinobatkan sebagai ratu, maka akan disemati pi. Seperti itu para kanca. Kita akan melanjutkan kita akan melanjutkan membahas Kapitayan di video-video selanjutnya para kanca. Dan terima kasih bagi para kanca yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena akan membuat kita semangat para kanca. Baik para kanca, akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.